Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua, adik-adik mahasiswa. Ya, pada hari ini adalah merupakan kuliah kita yang ketiga. Ya, tentu saja Bapak sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian ya. Dan yang penting kalian sehat-sehat semua ya. Sehat ya semua ya. Alhamdulillah sehat Pak. Dan yang penting lagi adalah jaga kesehatan. Ini adalah masa pandemi COVID-19. Jaga jarak, cuci tangan selalu, sehingga kita selalu terhindar dari COVID-19 ya. Pada pertemuan hari ini kita akan berbicara masalah penggunaan kekuatan di dalam mata kuliah hukum kepolisian ya. Dimana kalau kita lihat saat ini banyak sekali tindakan-tindakan kepolisian itu kadang-kala membuat pro kontra di tengah masyarakat, terjadi polemik di tengah masyarakat, dan itu terjadi dalam berbagai kasus-kasus yang saat ini banyak sekali mendapatkan sorotan masyarakat. Kalau kita lihat kemarin bagaimana misalnya kasus penembakan terhadap PPI ya, yang terjadi di kilometer 50 Tol Cikampek, kemudian ada lagi kemarin yang kita lihat juga di TV ya, itu ada penyerangan teroris ke Mabes Polri, kemudian pelakunya melakukan memberondong tembakan terhadap anggota di dalam pengamanan pos tugas siaga. Kemudian pada saat itu juga lalu dilakukan penembakan tindakan tegas ya dari aparat kepolisian ya, dan kendati demikian ada tindakan tegas, tentu saja juga ini banyak sekali pro kontra dari tengah masyarakat ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya. Yang pasti adalah biar lebih jelas, mari sama-sama kita lihat tayangan video yang saya putar saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, malam ini saya akan menyampaikan rilis terkait dengan perkembangan dari berita yang mungkin juga rekan-rekan semuanya sudah mengetahui, bahwa sekitar pukul 16.30 tadi telah kita lakukan tindakan tegas terhadap pelaku teror yang mencoba melakukan aksi di Mabes Polri. Adapun kronologisnya, kurang lebih jam 16.30 tadi ada seorang wanita yang berjalan masuk dari pintu belakang, kemudian yang bersangkutan kemudian mengarah ke pos gerbang utama yang ada di Mabes Polri. Yang bersangkutan kemudian menanyakan di mana keberadaan kantor pos, dan kemudian diberikan pelayanan oleh anggota dan ditunjukkan arah kantor pos tersebut. Kemudian wanita tersebut meninggalkan pos tersebut, namun kemudian yang bersangkutan kembali dan kemudian melakukan penyerangan terhadap anggota yang ada di pos jaga dengan melakukan penembakan sebanyak 6 kali. 2 kali tembakan kepada anggota yang ada di dalam pos, 2 kali yang ada di luar, dan menembak lagi kepada anggota yang ada di belakangnya. Kemudian terhadap tindakan tersebut dilakukan tindakan tegas terukur terhadap yang bersangkutan. Kemudian dari hasil olah TKP ditemukan identitas yang bersangkutan bernama ZA, umur 25 tahun, alamat di Jalan Lapangan Tembak, Kelapa II Wetan, Kecamatan Ciratas, Kota Jakarta Timur. Kemudian kita cek berdasarkan identifikasi sidik jari dan face recognition, ternyata memang
identitasnya sesuai. Kemudian dari hasil profiling terhadap yang bersangkutan, maka yang bersangkutan ini adalah tersangka atau pelaku lone wolf yang berideologi radikal ISIS yang dibuktikan dengan postingan yang bersangkutan di sosial media. Tersangka ini mantan mahasiswa di salah satu kampus dan drop out pada saat di semester 5. Kemudian dari hasil pendalaman dan penggeledahan kita dapatkan beberapa temuan terkait dengan barang yang dibawa. Mungkin rekan-rekan tadi lihat yang bersangkutan membawa map kuning, di dalamnya ada amplop bertuliskan kata-kata tertentu. Dan kemudian juga yang bersangkutan memiliki Instagram yang baru dibuat ataupun diposting 21 jam yang lalu, di mana di dalamnya ada bendera ISIS dan ada tulisan terkait dengan masalah bagaimana perjuangan jihad. Kita temukan juga pada saat penggeledahan di rumahnya surat wasiat dan ada kata-kata di WA grup keluarga bahwa yang bersangkutan akan pamit. Jadi saya sudah perintahkan kepada Kadensus untuk mendalami dan mengusut tuntas terhadap kemungkinan adanya kelompok jaringan yang terkait dengan tersangka ini. Oleh karena itu, sekali lagi dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh anggota untuk tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, tingkatkan kewaspadaan, tingkatkan sistem pengamanan baik di markas komando maupun pada saat melaksanakan tugas di lapangan. Jadi kami minta untuk rekan-rekan seluruhnya tetap memberikan pelayanan total kepada masyarakat. Kemudian saya sampaikan juga bahwa sampai hari ini terkait dengan pengungkapan bom yang kita lakukan, kejadian bom di Makassar sampai dengan hari ini sudah kita amankan 13 orang, di mana 1 orang atas inisial W adalah pelaku otak pengerakit bom. Ini sudah kita amankan. Kemudian di Jakarta sendiri saat ini sudah kita amankan 5 dan di Bima 5 juga. Sehingga total sampai hari ini ada 23 orang dari 3 tempat tersebut. Dan ini akan terus kita kembangkan dan kita usut sampai tuntas. Mungkin demikian sementara yang bisa kita sampaikan, dan nanti untuk perkembangannya akan kita informasikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi melihat video tadi, ya, tentu saja sebetulnya kalau kita lihat banyak sekali yang harus dipenuhi oleh para penegak hukum di dalam setiap melakukan tindakan tegas kepada, termasuk kepada misalnya penjahat sekalipun, juga aparat penegak hukum. Dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur di dalam undang-undang, diatur oleh peraturan-peraturan, termasuk misalnya kalau kita lihat ada namanya peraturan Kapolri, ya, peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Ini jelas dalam aturan ini banyak sekali yang atur, termasuk misalnya jika polisi harus melakukan tindakan tegas, ya. Walaupun misalnya kalau kita lihat ada perampok sekalipun, dia adalah perampok, kemudian tidak boleh dilakukan tembakan
tegas, ya. Tidak boleh ditembak semena-mena. Tidak boleh misalnya ditembak begitu saja tanpa ada penyebab dan lainnya. Tentu saja setiap melakukan penegakan hukum atau melakukan penembakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, maka dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan atau prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum. Pertama adalah kalau kita lihat ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Biar saya baca ya, nanti akan dilihat sendiri ya. Pertama adalah prinsip-prinsipnya tadi itu di dalam pasal 3 Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan di dalam tindakan kepolisian. Pertama adalah prinsipnya itu legalitas ya. Kenapa disebut dengan legalitas? Pertama, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian, ada perampokan, ada pembunuhan, kemudian ada kejahatan lain yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan. Kemudian kepolisian boleh melakukan tindakan apabila misalnya harus sesuai dengan aturan hukum. Jadi di dalam kalau misalnya melakukan tindakan tegas itu ada aturannya, ada tahapannya, ya. Tidak boleh misalnya kalau kebetulan dia ada perampok langsung tembak, tidak boleh demikian. Karena semua ada aturannya, ya. Terus yang kedua adalah necesitas, ya. Apa itu necesitas? Yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi. Ya, jadi namanya necesitas itu adalah penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwasanya walaupun misalnya ada perampok, dia kata orang adalah perampok, tidak boleh kita tembak. Kenapa? Karena ada aturan, tidak boleh sewenang-wenang. Penegak hukum walaupun misalnya dia memiliki senjata api, tapi tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang, termasuk melakukan penembakan, ya. Karena itu tidak diperlukan. Kalau misalnya memang itu dia adalah pelaku perampokan atau pencurian, cukup diamankan, dilakukan, dibawa ke kantor polisi, kemudian dia diperiksa. Tidak perlu, wah kau perampok ini tembak, ya. Tidak boleh demikian. Karena memang aturannya demikian, ya. Dan itu kalau misalnya polisi atau yang melakukan tugas itu langsung melakukan penembakan, itu bisa dikategorikan pelanggaran HAM, ya. Kemudian yang ketiga adalah proporsionalitas. Apa itu proporsionalitas? Yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri sehingga tidak menimbulkan kerugian korban penderitaan yang berlebihan. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam berbagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kepolisian harus proporsional, ya. Proporsional. Jika memang itu membahayakan, tidak boleh misalnya polisi melakukan penembakan apabila tidak ada yang membahayakan. Ya, tadi seperti saya sampaikan adalah ada pelaku perampokan, dia tidak membahayakan, kemudian tidak layak untuk ditembak. Kenapa demikian? Karena dia tidak membahayakan kepada orang lain. Namun demikian, jika misalnya seperti kejadian tadi, ada teroris, kemudian dia datang ke Mabes Polri, kemudian datang memberondong tembakan kepada petugas jaga, itu adalah membahayakan kepada masyarakat dan juga kepada anggota yang jaga pada saat itu. Kalau terjadi bagaimana? Kalau terjadi seperti itu, maka secara undang-undang itu diatur bahwasanya itu dibenarkan oleh undang-undang. Kenapa? Karena memang tindakan dia pada saat kejadian itu sudah membahayakan jiwa. Bisa dibayangkan tadi kalau kita lihat Pak Kapolri juga bicara bahwasanya sampai 6 kali tembakan dilakukan diberondong kepada anggota dan juga kepada warga kepada di sekitarnya, kantor sekitarnya, dan itu tentu saja membahayakan kepada petugas yang jaga di sana dan juga bisa juga membahayakan masyarakat jika ada di situ. Artinya memang itu betul-betul dilakukan secara seimbang. Tidak bisa
kalau memang itu tidak membahayakan, tidak boleh dibenarkan dilakukan penembakan. Kemudian yang keempat adalah kewajiban umum. Apa itu? Yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum. Ya, jadi namanya kewajiban hukum di sini, umum di sini adalah bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak. Ini yang dinamakan dengan diskresi. Polisi memiliki diskresi. Apa itu diskresi adalah? Itu adalah merupakan penilaian sendiri yang dilakukan oleh anggota polisi di dalam melaksanakan tugasnya, tetapi itu adalah untuk kepentingan umum. Itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Misalnya terjadi seperti ini. Namanya diskresi. Kalau kita bicara diskresi, tadi yang disampaikan adalah masalah kewajiban umum. Di situ ada menyangkut masalah diskresi yang merupakan penilaian sendiri, ya. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian dan kepolisian dijelaskan di dalam pasal 18 itu dijelaskan salah satu lembaga penegak hukum yang mendapatkan kewenangan diskresi adalah kepolisian. Jadi kalau misalnya ada terjadi seperti ini, ada perampokan misalnya di sini, kemudian perampoknya brutal, memiliki senjata api, kemudian sudah menodong kepada masyarakat sekitar, maka di situ ada polisinya diberikan kewenangan diskresi, diberikan kewenangan untuk boleh melakukan tindakan tegas. Ya. Karena kenapa? Karena sudah membahayakan kepada masyarakat sekitar, sudah membahayakan kepada jiwa masyarakat, membahayakan harta benda masyarakat. Maka di dalam undang-undang, sesuai undang-undang yang ada, mereka diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan, namun tetap tindakan tegas, tapi tentu saja harus terukur. Itulah yang namanya kewajiban umum yang disangkutnya dengan diskresi kepolisian. Kemudian yang lainnya adalah preventif, ya. Apa itu preventif? Yang berarti bahwa tindakan kepolisian yang mengutamakan pencegahan, ya. Tindakan kepolisian yang mengedepankan pencegahan, ya. Jadi kalau misalnya juga ada kejadian, tentu saja yang diminta sebetulnya adalah jangan menggunakan kekuatan. Kalau masih bisa dilakukan pencegahan, maka lakukan pencegahan. Misalnya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan perusakan, untuk tidak melakukan pembakaran, untuk tidak melakukan penganiayaan, ya, untuk tidak menimbulkan keributan, ya. Maka yang dikedepankan polisi adalah untuk bagaimana mengedepankan pencegahan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah masuk akal, ya. Apa itu masuk akal, ya? Di sini dijelaskan yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi yang dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas dan bahayanya terhadap masyarakat, ya. Jadi tadi kalau misalnya ada terjadi tindakan tegas, maka itu alasan polisi harus jelas, alasan polisi harus tepat. Kenapa dia harus melakukan tindakan tegas? Karena kenapa? Jangan sampai misalnya polisi melakukan tindakan, polisi melakukan penembakan, tapi seharusnya tidak perlu dilakukan, ya. Karena kalau kita lihat banyak sekali, misalnya kalau sorotan ketika polisi melakukan tindakan tegas, polisi melakukan tembakan, banyak terjadi polemik, banyak terjadi pro kontra, ya. Ada yang melihat itu memang suatu keharusan. Tetapi ada juga yang berpandangan bahwasanya itu belum perlu, ya. Jadi hal-hal seperti ini menjadi harus menganut prinsip masuk akal, ya. Jika misalnya tadi ada perampokan di sini, kemudian perampok itu mengancam atau menodong para masyarakat di sini, maka itu kan sudah membahayakan masyarakat. Jadi jika terjadi seperti itu membahayakan masyarakat, maka kepolisian dibenarkan untuk melakukan tindakan tegas. Kenapa dilakukan tindakan tegas? Karena memang kepolisian diberikan kewenangan untuk melindungi masyarakat, diberikan tugas untuk menjaga masyarakat, diberikan tugas untuk menjaga harta benda masyarakat. Maka disitulah
untuk menjaga masyarakat. Jika memang masyarakat terancam kejiwaannya, maka polisi diberikan kewenangan, diberikan diskresi untuk melakukan tindakan tegas kepada pelaku-pelaku kejahatan tadi. Ada pertanyaan? Adik-adik gimana? Saya ingin bertanya Pak. Pertanyaan saya, apakah setiap tindakan penembakan harus disertai dengan tembakan peringatan dan apakah itu diwajibkan? Ya, terima kasih ya. Siapa namanya adik Mas Yo? Siapa? Namanya saya Sarifah Pak. Oh, Sarifah ya. Ya. Terima kasih ya. Jadi memang sebetulnya di dalam hal kepolisian, di dalam melakukan penegakan hukum, di dalam melakukan tembakan tegas kepada pelaku-pelaku kejahatan, memang ada yang harus diberikan tembakan peringatan. Tetapi ada juga yang tidak perlu harus diberikan tembakan peringatan ya. Kenapa demikian? Karena dilihat daripada ancaman yang dihadapi oleh masyarakat ya. Di dalam pasal 15 ya. Di dalam peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan, di situ dijelaskan bahwasanya di dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya atau luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan. Artinya memang kalau jika ada ancaman keselamatan terhadap masyarakat, jiwa masyarakat, masih bisa dilakukan tembakan peringatan, maka diharuskan untuk melakukan tembakan peringatan dulu sebelum melakukan tindakan tegas ya. Karena kenapa? Misalnya ada perampokan, kemudian jika melihat, itulah namanya diskresi kepolisian itu, jika dia melihat bahwasanya masih cukup waktu untuk melakukan tembakan peringatan, maka tidak perlu harus dilakukan tindakan tegas, tapi lakukan secara tahap. Ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan, yang diikuti oleh kepolisian di dalam hal melakukan penegakan hukum. Kemudian yang kedua adalah tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya lain bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi kenapa harus melalui tembakan peringatan? Karena ini juga diperlukan. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika polisi melakukan tindakan tegas, dikhawatirkan akan membahayakan masyarakat di sekitarnya. Misalnya namanya senjata api itu bisa kena orang, bisa tidak. Bagaimana kalau misalnya tembakan itu tidak mengenai penjahat, tetapi mengenai masyarakat yang lain? Itu juga tentu saja harus menjadi pertimbangan daripada aparat kepolisian dalam melakukan tindakan ketika dia melakukan penegakan hukum yang tegas. Iya. Kemudian apalagi yang menjadi pertimbangan lain di dalam hal melakukan tembakan peringatan? Ya. Yang ketiga adalah tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi sehingga tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut. Pertama adalah untuk menurunkan moral pelaku kejahatan saat tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat ya. Jadi kalau misalnya tadi ada tembakan peringatan, kemanakah dilakukan tembakan peringatan itu? Jangan kepada masyarakat yang dilakukan penembakan, tetapi ke udara. Kemudian polisi tag gitu ya, misalnya 3 kali ya, baru lakukan. Kalau tidak itu menurunkan moral pelaku kejahatan, maka dibolehkan. Karena sudah membahayakan masyarakat, maka dia dibenarkan untuk melakukan penembakan. Tetapi pada titik yang melumpuhkan ya, harus dibenarkan. Misalnya kalau ada perampokan seperti ini, kemudian masyarakat sudah ditodong oleh pelaku kejahatan, kemudian kepolisian boleh melakukan tembakan, tetapi setelah memberikan tembakan peringatan ke udara. Tapi kalau memang itu tidak digubris, maka diizinkan, diberikan kewenangan untuk menembak pada titik yang melumpuhkan. Apa itu titik yang melumpuhkan? Adalah misalnya tangan. Tadi dia memegang senjata api, dia kemudian ditembak tangannya sehingga itu melumpuhkan. Atau lagi yang lain, kakinya, tembak kakinya, sehingga dia
menyerah dan tidak melakukan tindakannya lagi. Kemudian yang lain adalah untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diambilkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka, ya, untuk memberikan peringatan. Jadi memang jika polisi melakukan tembakan peringatan itu merupakan mengingatkan kami polisi di sini jangan mengambil tindakan lain, dan kami kalau memang pelaku kejahatan akan melakukan, kami akan tembak, kata polisi itu adalah untuk menurunkan moral daripada pelaku kejahatan tadi. Kemudian yang lain adalah tembakan yang peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan. Jadi kalau misalnya terjadi, kalau sudah membahayakan orang lain, sudah membahayakan anggota, kemudian kalau kita lihat pelakunya juga bersenjata api, seperti kejadian yang di Mabes Polri, ya, itu kan jelas-jelas pelaku itu datang melakukan serangan terhadap anggota yang jaga, kemudian sudah memerondok tembakan, ya, tentu saja itu membahayakan jiwa anggota. Maka dengan kondisi seperti itu, maka penegak hukum, aparat kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan tegas, termasuk melakukan tembakan di tempat, karena memang itu sudah membahayakan jiwa masyarakat, membahayakan jiwa anggota yang dijaga, maka itu dibenarkan secara undang-undang. Itulah makanya alasan ketika misalnya kita melihat tadi video yang disampaikan bahwasanya ada teroris misalnya, walaupun dia wanita pun, tapi jika tindakannya sudah membahayakan kepada jiwa masyarakat dan jiwa anggota, maka itu dibenarkan secara aturan, secara undang-undang untuk dilakukan tindakan tegas. Terus apa lagi? Masih ada pertanyaan lain? Saya Pak, Ya, ingin Irfan. bertanya, saya Irfan. Pertanyaan saya, apakah anggota Polri yang melakukan atau menggunakan tindakan sesuai prosedur, tetapi banyak tindakan dari masyarakat dan digugat ke pengadilan, dan apakah wajib mendapatkan pembelaan hukum? Terima kasih Pak. Jadi kalau kita, terima kasih ya, ada Irfan ya. Jadi kalau kita melihat aturan-aturan yang ada di dalam Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan di dalam tindakan kepolisian, maka di dalam pasal 12 dijelaskan bahwasanya anggota Polri yang menggunakan kekuatan di dalam pelaksanaan tindakan kepolisian sesuai dengan prosedur yang berlaku berhak mendapatkan perlindungan atau bantuan hukum oleh Polri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diberikan oleh institusi kepolisian. Jadi kalau misalnya terjadi, kemarin kalau kita lihat, saya masih ingat betul bagaimana saat ini ada kalau nggak salah 2 anggota Polri yang kemarin sempat mendapatkan kritikan dari masyarakat di dalam hal penembakan terhadap aktivis FPI, ya, yang di kilometer 50 Jalan Tol Cikampek, disebutkan bahwasanya ada 2 anggota yang dinilai melakukan penembakan di luar pengadilan. Jadi kalau misalnya ini jelas mereka, kalau menurut apa yang disampaikan oleh pimpinan Polri, mereka dalam melaksanakan tugasnya adalah untuk menjalankan tugas. Tentu saja kalau terjadi seperti ini, pertama adalah mendapat kritikan dari masyarakat, mendapat protes dari masyarakat, tapi di pihak lain yang pasti adalah kalau menurut pimpinan Polri, mereka melaksanakan tugasnya sesuai prosedur, maka nanti ini akan dibuktikan di pengadilan. Ya, kalau misalnya dalam keadaan seperti ini, tentu saja pimpinan Polri harus memberikan bantuan hukum kepada anggota yang bersangkutan. Nanti biar pengadilannya akan menentukan, ya, apakah tindakan daripada anggota Polri tadi itu benar atau tidak, ya. Jika memang benar, tentunya memang Polri harus membela yang bersangkutan. Tapi memang jika salah, sesuai dengan tadi ada protes, ada misalnya kritikan dari masyarakat tadi, kemudian itu kalau memang dia salah, tentunya nanti akan diberikan sanksi yang tegas. Ya, kenapa? Karena memang sebetulnya sesuai aturan bahwasanya Polri tidak boleh ada salah sedikit pun di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, ya,
Karena semua tindakannya itu semua harus dilindungi oleh undang-undang, harus diatur sesuai undang-undang, dan tidak boleh ada pelanggaran sedikit pun jika di dalam melakukan atau setiap melakukan penegakan hukum. Saya kira itulah kuliah kita hari ini, adik-adik mahasiswa ya. Dan tolong sebagai mahasiswa saya minta kalian selalu melihat perkembangan isu-isu yang berkembang ya, sehingga kalian tahu, paham betul bagaimana dalam penegakan hukum itu, apakah memang yang dilakukan oleh kepolisian itu sudah benar atau tidak. Dan saya kira sebagai mahasiswa kalian harus betul-betul melihat melihat berbagai isu-isu yang menyangkut masalah kinerja kepolisian, biar kalian paham betul bagaimana kinerja kepolisian yang sesungguhnya. Saya kira demikian. Selamat sore semua. Assalamualaikum.